saya corot baterai itu, ada burung. Wah, ternyata burung murai emang ya. Itu sekitaran 3 juta sampai 5 juta kalau yang sudah bunyi gitu. Tiba-tiba saya tuh ada di suatu tempat. Nah, kayak gubuk gitu. Di situ penghuninya itu seperti sekitar umur 75-an pada waktu itu, 75 lah segitu. Di sebelah kiri Mbah itu sama kanannya Mbah tuh ada karung uang semua. Kalau dihitung itu ya, kalau saya beli Lamborghini 4 aja itu mungkin kena ya. Coba liatin lagi, namanya kayak gunung tuh, kayak emas begitu tuh. Kalau Kacung senang bawa, tapi bawa pitik sama bibit. Mukanya itu ada kayak monyet. Bu, itu ayam yang punya bapak, saya bawa boleh enggak? Pitiknya 1 sama induknya. Buat apa? Tapi saya tidak mengatakan untuk apa saya diem gitu. Di sebuah taman yang tampak cukup lenggang, dengan hati yang tenang, membawa kisah tentang perjuangan dan harapan yang dialaminya ketika masuk alam bayangan, berawal dari tuntutan ganti rugi dari kerjaan, karena banyak pelanggan yang menunggak pembayaran. Berburu burung pun menjadi jalan keluar pilihan, dengan harapan mendapat tangkapan yang menguntungkan. Namun, perburuan justru membawanya ke alam bayangan, yang membuat dirinya bertemu sosok pemberi tawaran. Tawaran sekarung uang yang ditukar persembahan dari jiwa manusia yang menjadi sosok kesayangan. Perburuan yang berujung pada tawaran pesugihan menjadi satu pengalaman yang merubah hidup Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ujian hidup datang untuk menguatkan iman, bukan untuk mendorong kita memilih jalan yang sesat. Kalimat itu cocok nggak untuk kisah hari ini, Pak Agung? Cocok. Cocok ya? Pas banget. Oke, nah milik Pak Agung, kisah yang tadi dialami tahun 2005. Iya. Apa kabar Pak Agung? Baik. Sehat ya Pak Agung ya? Alhamdulillah. Kenapa bisa tiba-tiba masuk ke dunia lain nih Pak Agung? Ya, itu juga secara tidak sengaja. Pengalaman ya? Pengalaman. Awalnya kan ya sedikit ekonomi lah, guncang. Ya. Sekarang kesibukan Pak Agung apa nih? Saya sudah berswasta sekarang. Udah jalan lagi ya usahanya? Jalan lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sobat yang baru bergabung di channel Malam Mencekam, jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram dan TikToknya Malam Mencekam ya. Sobat-sobat yang ada di luar negeri, di tanah air, apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu ya. Baik, saatnya Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Kita tonton pengalaman dari Pak Agung. Bermula di tahun 2005, saya waktu itu mengalami ekonomi yang sulit. Himpitan. Himpitan keluarga. Saya sudah beristri pada waktu itu, dan punya anak 1 masih kecil.
Waktu itu saya juga kerja serabutan. Nah, ada teman saya menawarkan pekerjaan, ada lowongan katanya. Nah, saya coba memang ya udah saya coba melamar lah di sebuah perusahaan tersebut. Nah, perusahaannya itu di bidang screen anti radiasi memang ya. Jadi untuk ya kegunaannya untuk menghilangkan radiasi di TV, komputer pada waktu itu ya. Nah, pada akhirnya saya ngelamar itu, saya diterima Mang. Saya mengikuti training selama 3 minggu. Saya dibina lah tentang masalah marketing, tentang menghadapi istilahnya konsumen. Dan setelah saya 3 minggu itu, saya lulus training, saya dilepas Mang. Saya berjalan sendiri ke rumah, ya door to door lah istilah kata sekarang sih. Nah, di situ banyak hambatan saya karena saya kurang pengalaman dalam bidang ini. Saya menawarkan, banyak ditolak masuk lagi ke rumah lagi, 1, 2 rumah sampai ditolak. Sehari itu saya tidak dapatkan apa-apa itu, hanya mendapatkan cuma keluh kesah aja. Kenapa kok saya tidak mendapatkan gitu. Sampai akhirnya 1 minggu saya belum mendapatkan hasil apapun itu. Nah, pada akhirnya ya boleh dikatakan supervisor saya lah yang membimbing saya. Mungkin lihat saya kasihan gitu, karena saya mungkin awam dalam ilmu marketing. Ini dia memberikan istilahnya pengarahan ke saya. Ini begini caranya. Kalau menghadapi orang itu, menghadapi konsumen itu, tenang dulu, santai dulu. Jangan langsung menawarkan barang, kata supervisor itu. Nah, dia terlalu perhatian lah sama saya. Pada akhirnya saya diajarin seperti itu, saya coba lagi tuh Mae. Saya coba masuk ke rumah-rumah, belum dapat hasil. Saya sudah putus asa pada waktu itu. Akhirnya saya dirangkul lagi sama supervisor tadi itu. Sabar, semua pasti bisa. Yang penting kitanya ulet. Lalu dia memberikan, nih coba kamu pelajari. Saya diberi buku, yaitu buku tentang marketing, bagaimana ya udah pokoknya menghadapi segala sesuatu tentang bisnis marketing lah. Nah, setelah pelajari itu berawal menghadapi segala sesuatu tantangan. Yang paling mendasar itu yang susah itu mengetuk pintu. Saya praktekkan sedikit-sedikit. Ya, tapi saya belum berhasil. Saya juga malu gitu. Kok saya cuma nanya mendapatkan uang, ya kalau istilah kata sih uang bensin ya. Tapi seolah kalau saya tidak mendapatkan order berarti seolah-olah saya itu tidak bekerja gitu. Pemikiran mereka takutnya seperti itu. Nah, setelah 2 minggu saya mencoba masuk ke instansi pemerintah yaitu kayak macam ke PU, ke ya pokoknya ke sekolah juga saya masuk. Saya bahkan demo di situ. Walaupun saya masih ilmunya masih anggaplah masih 0 gitu dan untuk naik ke podium aja saya udah berat. Nggak bisa gitu. Tapi saya coba belajar dari situ. Setelah saya tuh demo, omset yang namanya harian itu kan ada kalau dalam sales tuh ya ada omset harian, mingguan, bahkan bulanan ya kan. Pokoknya saya sebisa saya ngomong aja. Bagaimana saya untuk meyakinkan istilahnya agar dia itu membeli produk saya begitu. Itu saya berhasil. Omset saya naik. Dari bulan ke bulan saya naik. Bahkan saya ya boleh dikatakan diacungin jempol lah dari perusahaan saya itu.
setelah saya udah banyak melakukan order sampai jutaan, terjadilah suatu kemacetan, Mae. Konsumen itu banyak yang macet, Mae. Ternyata pada waktu itu ada yang belum bayar, karena waktu itu bisa kredit sama bisa istilahnya cash ya, kalau tempo lah, kalau itu sih tempo dalam 3 bulan. Akhirnya saya di situ dilema, saya kredit macet, semuanya saya jadi dilema. Padahal saya pengen keluar dari perusahaan tersebut, tapi saya nggak bisa, Mae. Karena saya yang orang-orang yang belum lunas dengan barang orderan saya itu harus sampai lunas. Sedangkan ijazah saya kan pada waktu itu saya memakai ijazah jaminan. Saya diterima yang lain juga nggak bisa karena ijazah saya tertahan di perusahaan itu. Setelah itu saya kabur. Hari diam-diam kaburlah dari perusahaan itu, keluar. Disuruh ganti. Jelas suruh ganti. Kalau misalnya kamu mau keluar silakan, ambil ijazah kamu, saya keluar. Jadi nggak ada yang bayar itu cicilan macet, kredit macet, harus ganti. Saya harus ganti ataupun menunggu pelunasan sampai semuanya lunas, Pak. Harganya itu ya lumayan lah, bahkan saya itu sampai puluhan juta, Pak, karena omset berlebih lah. Akhirnya kan saya keluar, Pak. Nggak kuat saya, karena dari tekanan dari atasan-atasan itu nggak kuat saya. Kabur ya? Kabur aja udah, saya kabur pulanglah saya ke rumah istri, Pak. Jadi damailah istri saya waktu itu. Nah, ketemu sama istri saya tanya, Mas kenapa kok pulang? Iya saya kerja sudah melarikan diri lah, kalau itu sih saya udah nggak mau bekerja lagi di situ. Kenapa? Customer itu belum istilahnya belum ini gitu, belum pada bayar apa, saya kena teguran, atasan saya marah-marah. Akhirnya saya kabur aja. Itu juga maklum gitu. Nah pada waktu sekitar 1 minggu lah, Mae, saya kan malu, Mae. Saya diem di rumah aja, walaupun orang tua ya mungkin cukup lah, orang mertua itu cukup gitu. Tapi kan saya malu, Mae. Anak saya minta jajan, minta apa, anak masih kecil. Saya mikir lagi di situ. Aduh, saya kalau begini terus bagaimana saya anak saya? Wah, berkecimpung. Nah, saya hari jalan keluar, Mae. Cari inspirasi, saya tuh keluar. Terus saya lihat sawah-sawah di situ, banyak burung di situ tuh, Mae. Ada kukur, ya ada perkutut, ada ketilang di situ tuh. Akhirnya saya berpikir lagi, wah kalau saya buat cari duit ini, kalau saya jual di pasar, mungkin menghasilkan ya, Mae. Nah, saya pemikiran begitu. Akhirnya saya pulang, saya bilang ke istri, Bu, saya mau cari burung aja buat sekedar mengisi dulu, barangkali dapat burung bisa dijual kan lumayan, kata. Nah istri saya akhirnya ya sudah, akhirnya mengizinkan lah. Nah besoknya saya pagi-pagi keluar, ya peralatan saya bawa, kayak lem, terus kayak jaring itu saya bawa. Saya lihat ke belakang kebun, terus ternyata banyak tekukur, banyak apa. Saya lem tuh nggak bisa kena-kena, bagaimana sampai sekitar jam 4 sore itu saya yang belum dapatkan hasil waktu itu. Akhirnya saya udahlah, jam 5 itu udah mulai redup ya kan, matahari udah mulai agak turun gitu. Saya pulang malam, kemudian setelah maghrib, saya habis sholat maghrib, saya berpikir lagi, kalau saya cari malam burung kayaknya lebih enak gitu, lebih gampang gitu istilahnya. Saya bilang sama istri, Bu, saya mau cari burung malam, ngobor, istilah kata di sana sih itu tuh ngobor lah. Oh, kan belum tahu daerahnya ini nih, kata istri saya. Ya mau coba aja lah gitu. Bagaimana? Ya sudah kalau begitu hati-hati. Sekitar jam 9 saya berangkat, Pak. Saya bawa senter ya kan. Ya yang senter yang di kepala itu saya pakai. Saya masuk ke area
pesawahan, masuk lagi, terus saya masuk ke area pesawahan. Saya corot-corot burung, kok gak ketemu saya burung sama sekali. Saya lari lagi, melangkah lagi, masuk ke kebun-kebun. Saya corot baterai itu. Tiba-tiba saya melihat, ada burung. Saya corot, wah ternyata burung murai, Pikiran saya di situ, wah burung murai. Saya ini bisa, kalau murai ini kena, mungkin saya 2 minggu atau 1 bulan, saya makan itu terjamin gitu. Cukup untuk makan 1 bulan gitu. Karena waktu itu harganya murai itu nggak main-main, Itu sekitaran 3 juta sampai 5 juta kalau yang sudah bunyi gitu. Itu kan burung memang bukan dari situ, Itu mungkin dari daerah Sumatera. Tapi mungkin itu lepas-lepasan pemikiran saya juga. Karena di daerah situ tidak mungkin ada murai. Nah, setelah itu saya naik, naik pelan-pelan. Setelah saya mau menggapai itu, ranting yang di pijak saya itu patah, hampir jatuh. Saya mau menggapai murai itu, burung tersebut nggak kena, karena kena ekornya aja, terbang lagi. Wah, saya tuh astagfirullah, itu nggak kena. Akhirnya saya turun lagi, Nyaris turun ya? pelan, turun pelan. Saya cari lagi, kemana ini nih? Saya center. Barangkali ada di pohon ada pohon nangka waktu itu. Saya corotin pohon nangka, ada, Ini tidak terlalu tinggi gitu. Karena mungkin gelap, jadi dia kan terbangnya nggak bisa tinggi, asal kena aja gitu mungkin burungnya. Pada waktu itu udah saya corotin, saya naik, pelan. Saya menggapai begini, ada suara kresek gitu tuh. Jadi kaget saya tuh. Burung itu kaget juga mungkin dengan adanya kresek itu, terbang lagi, nggak kena, Waduh, kata situ nggak kena lagi. Saya cari terus, itu lama, sekitar ada 15 menit saya cari, tapi tidak mungkin jauh dari area itu gitu tuh. Nah, sampai di titik dekat sungai itu saya melihat, ada kayak ranting goyang. Saya deketin tuh, ternyata burung itu ada di situ. Nah, setelah burung di situ, saya loncat itu. Wah, pelan sih, loncat. Kena sayapnya aja, lepas dah. Terus saya corot. Wah, sungai di bawahnya. Saya lihat, akhirnya saya ambil kayu, dalam, Saya akhirnya nggak berani. Udahlah, berarti bukan milik saya gitu kan. Ya ada rasa, kalau orang Jawa sih getun gitu, nggak ketangkep. Situ saya akhirnya udahlah. Nah, saya tuh santai dulu di situ, cari inspirasi bagaimana caranya. Akhirnya udahlah, bukan milik saya merokok. Kebetulan saya bawa 3 batang gitu tuh. Nah, setelah baru 10 isapan saya merokok, dari samping kiri saya, Pak, ada suara kresek. Saya kaget itu. Apa ini nih? Wah, saya tidak berpikir, wah itu apa gitu lah, jenis-jenis bangsa begitulah. Saya tidak ada berpikir ke situ. Mungkin ini kayak musang gitu ataupun binatang yang melata. Nah, saya deketin, ternyata nggak ada, barangkali haluan bisa pikiran saya aja ini nih, saking pengennya mendapatkan hasil gitu tuh. Saya ini jalan lagi, balik arah tuh. Nah, itu tuh saya tuh berjalan sudah jauh tanpa saya sadari, sudah jauh dari rumah istri itu. Entah itu daerahnya seperti apa itu tuh. Yang saya siang itu saya pernah ke situ udah lebih jauh lagi. Baru sekitar 10 langkah tiba-tiba ada suatu sinar, Sinar itu dari jauh tuh kelihatannya kecil, kayak bola kelereng. Terus makin mendekat, makin menyala. Semakin menyala. Langsung terus pelan-pelan tiba-tiba push di hadapan saya, sampai saya begini. Astagfirullahaladzim, saya tuh, ya Allah, apa ini tuh? Kayak bola api itu bentuknya.
Jadi di belakangnya itu apinya ya kalau istilah itu sih kayak meteor lah. Karena saya juga baru lihat gitu barang sebesar itu menyala begitu semuanya. Lihat itu, astagfirullahaladzim, saya tuh, aduh, pula kok gede gini. Tapi saya tidak pengaruh apa gitu, enggak, karena saya belum ngerti itu apa itu. Nah setelah itu saya jalan lagi sambil corot-corot lagi. Dari kejauhan saya lihat sosok bayangan datang. Ibu-ibu, dia tuh memakai kain kebaya. Terus di belakangnya itu kayak bawa, kalau bahasa sini sih ceting nih. Terus diselendang ditaruh di belakang itu. Sambil jalan pelan-pelan. Pas bertatapan dengan saya, dia nengok. Pas nengok begini, itu saya terkejut. Kenapa? Mukanya gepeng, rata. Seperti burung hantu itu, nggak ada ininya, nggak ada, udah sambil nyengir gitu. Wah, saya kaget di situ. Nggak kuat saya di situ sampai merinding saya. Udah pikiran udah kemana-mana. Setelah saya nengok begini ya, udah nggak ada. Wah, keringat dingin saya tambah panas. Saya baca-bacaan itu nggak bisa sampai mau baca ayat kursi aja baru Allahumma la ilaha illallah, itu susah banget. Waduh, gimana caranya saya tuh akhirnya sadar saya tuh, kayak tenang gitu tuh. Baru saya ngucap astagfirullahaladzim. Saya akhirnya kan udah, saya jalan lagi tapi saya pulang belum dapatkan hasil. Bagaimana nanti saya besok? Anak saya barangkali minta jajan, minta apa, saya udah nggak pegang uang, saya malu sama mertua. Walaupun saya di situ diberi makan sama mertua untuk sementara kan ya, saya jalan lagi. Terus tiba-tiba hujan Hujan awalnya kecil, rintik-rintik, langsung dari petir yang disambar itu kaget ada di pohon. Pohon itu jadi kayak rantingnya kayak kena petir. Akhirnya kan saya mau nggak mau nengok, yang saya lihat apa itu orang tinggi besar mukanya itu udah gede, matanya kayak bola pingpong gitu tapi merah, mulutnya giginya bertaringnya, waduh, masya Allah. Saya nggak ngebayangin tuh, saya sampai kaget saya tuh. Saya di situ lari karena saya baru melihat orang sebesar itu gitu, matanya gede, merah gitu tuh, melihat saya dengan tajam itu wah, kuat saya tuh. Lari. Tiba-tiba saya tuh lari kemana? Jatuhnya saya lari ke situ lagi ke tempat yang tadi saya ingat. Di waktu itu saya lari itu kan ada patok tuh di situ tuh, ada patok merah yang kayak di buritan sawah tuh biasanya kan ada kayak patok gitu tuh. Nah, kok ada di sini lagi? Kenapa saya tuh kok bisa balik lagi ke sini? Sedangkan saya tuh kayak perasaan saya tadi lari lurus gitu. Nah, akhirnya saya coba jalan ke kanan. Itu udah capek udah, karena saya mungkin terkuras ya tenaga saya tuh tiba-tiba di jalan itu ada kayak mengusik saya keluntung lagi kayak bola tuh, keluntung lagi. Apa ini? Keluntung lagi. Saya jalan, ikut jalan. Saya diem, dianya diem lagi. Pas saya mau lari, dia langsung di depan saya, keluntung. Ternyata kepala doang, nyengir saya kaget itu. Kepala botak nyengir. Nah itu saya tuh belum pernah saya lihat kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya apa? Saya loncat itu, loncat, lari lagi saya tuh, lari. Akhirnya udah nggak kuat saya tuh, nggak salah,
udah nggak kuat, saya udah hampir ya setengah sadar itu. Saya corotin batok lagi mah. Jadi saya tadi lari itu, saya di situ lagi. Saya nggak habis pikir itu, nggak tahu arah, nggak tahu apa bagaimana. Padahal saya sudah jelas tadi itu belok kanan saya itu. Masya Allah, saya tuh akhirnya apa? Nah, saya sudah situ udah lemah, udah pasrah aja. Aduh, saya nggak bisa pulang nih kayak begini. Ini saya beli topi dari Malam Mencekam Store. Ya, kita coba lihat buka isinya. Nah, inilah bentuknya. Saya coba pakai ya. Wih, keren, mantap. Bahkan lebih bagus daripada topi saya. Saya coba jalan tuh. Udahlah, saya coba jalan aja lah. Saya coba ke kiri. Nah, setelah ke kiri jauh, saya tenang itu, udah kayak udah nggak ada hambatan lah. Hujan tuh semakin besar tuh, makin besar. Dari jarak ya sekitar 100 meter tuh kan gelap, itu kan gelapnya tapi tidak terlalu gelap ya karena di pematang sawah. Itu saya lihat ada pohon, saya lihat pohon. Pinggirnya tuh ada kayak semacam apa ya, kalau di sawah-sawah tuh kayak gubuk gitu. Nah, kayak gubuk gitu. Saya kan berteduh nih, saya udah karena hujan kan, akhirnya saya lari ke sana. Nah, saya lari ke sana, saya duduk dulu Bang ya, di pinggiran tuh. Rumah itu apa rumah, apa ini gitu, apa gubuk gitu. Biasanya kan kalau di sawah tuh kan nggak ada jendelanya, nggak ada apa, cuma kayak balai gitu aja kan. Ini ada jendela, ada pintunya Bang ya. Berarti ada penghuni, saya pikir gitu. Saya tuh kan hujan makin besar, saya juga udah menggigil, pengen saya masuk itu, dalam hati saya tuh pengennya masuk. Saya masuk aja dulu untuk berteduh lebih tenang gitu tuh. Saya tuh mau tutup pintu, nggak jadi. Saya mau berbalik, dari dalam tuh ada suara. Saya kaget, siapa ya? Akhirnya mungkin ada orang di dalam. Saya balas lagi Mae. Nah, tidak ada tanggapan lagi Mae. Setelah hujannya udah mulai agak reda, itu rintik-rintik, udah saya berinisiatif pulang. Saya baru mau melangkah, Cung. Akhirnya saya jawab, ya. Nah, dibukalah pintu. Kalau bahasa Indonesianya sih malam-malam, dari mana Cung? Cari burung, kata saya tuh. Udah masuk dulu, nggak tambah tuh. Nah, di situ penghuninya itu seperti ya orang tua, nggak tua banget lah, sekitar umur 75-an, pada waktu itu 75 lah segitu. Tapi tinggi, badan tegap, brewok, terus pakai baju hitamnya, terus celananya ngatung. Nah, dia itu tidak dikancingin, telanjang dada apa bagaimana gitu. Nah, bulunya tuh lebat. Saya duduk di amban. Kalau amban tuh, kalau itu si balai lah Mae. Akhirnya dia duduk di dingklik. Dingklik tuh kayak sebuah tempat duduk papan yang kecil itu kan. Dia bilang, buat apa burung tuh? Saya jelasin kan, saya buat makan, buat hidupin anak sama istri, untuk bisa dijual ke pasar. Kata Mbah, emang laku Mbah? Ya sudah, minum dulu. Saya dikasih minum. Cangkirnya itu kayak batik. Jadi bukan pakai kayak gelas, cangkir kayak batik gitu. Yang dulu lah, zaman dulu tuh. Nah, saya pernah minum. Capek ya kalau mencari istilahnya burung malam-malam. Iya Mbah, satu.
Saya di situ udah mulai perut keroncongan itu. Karena mungkin saya banyak ngeluarin tenaga, lari, keringat. Pada ini saya tuh melihat di sebelah kiri Mbah itu sama kanannya Mbah tuh ada karung. Karung itu ya kalau dilihat tuh kalau hitungan berat itu sekitar 1 kintal lah untuk karung tersebut yang satu ini. Itu ada 2. Saya ngelirik aja. Mau tanya, saya nggak berani. Akhirnya hati kecil saya, udah daripada lapar, barangkali itu ubi atau singkong. Saya coba ngomong, Bah, itu karung isinya apa? Ubi tah. Kalau ubi saya minta, kebetulan saya lapar. Nah, bangun. Sini kacungnya, buka aja katanya. Sok coba buka aja. Akhirnya saya beranikan diri tuh, saya buka. Talinya itu bukan kayak tali rapi, jadi kayak tali bambu itu, kayak dari bambu itu. Saya buka pelan-pelan. Ini ubi kok banyak banget, ini mungkin habis panen atau gimana, saya nggak ngerti kan. Saya buka, ternyata isinya uang, uang semua. Tapi uang itu tidak berbentuk kepokan ataupun tersusun rapi, itu berhamburan aja di karung itu. Saya sampai kaget. Pikiran saya di situ macam-macam. Waduh, saya ingin memiliki pisan. Bagaimana ini saya harus punya uang ini? Simbah ngomong, kalau mau ambil, kata Simbah tuh, ambil aja. Itu ratusan? Ratusan, pada waktu itu ratusan. Tidak ada yang pecahan gitu, tidak ada. Saya coba, barangkali itu bukan uang. Saya pegang begini, ternyata uang semua. Saya begini, sok ambil, kata Simbah tuh. Akhirnya saya udah, hati itu sudah nggak bergejolak itu tuh. Udah kemana-mana. Kalau saya dapat uang segini nih, saya mungkin usaha enak, saya bisa hidupin anak istri, tentu saya bahagia aja. Wah, saya ngeliat lagi yang sebelahnya. Bah, kalau yang sebelahnya apa, Mbah? Kamu mau juga? Sok aja, kata dia. Saya penasaran lagi. Ya mau, Mbah, kata saya tuh. Saya penasaran lagi mengenai itu. Saya buka lagi, ya sama talinya itu seperti bambu. Pas dibuka ternyata uang lagi. Kalau dihitung itu ya, kalau saya beli Lamborghini 4 aja itu mungkin kena ini. Setelahnya itu tuh, wah, apalagi buat usaha. Saya tuh sampai tergiur itu. Saya sudah melupakan segala sesuatu, sudah lupa dengan pokoknya udah saya harus bisa memiliki ini, bagaimana caranya. Di situ dia ngomong, kalau Kacung senang bawa, silakan bawa. Tapi saya kaget, kok ada tapinya gitu. Tapi kenapa, Mbah? Saya bilang gitu. Mbah ya mau dikasih apa sama kamu? Oh, maksudnya saya harus ngasih Mbah itu untuk mendapatkan uang ini. Iya, kata dianya. Saya berpikir, ya sudah Mbah, saya harus ngasih apa gitu. Kamu bawa aja kemari, bawa pitik 1 aja sama bibit. Saking saya masih kegirangan lihat uang itu, saya nggak mikir gitu. Wah, taunya pitik itu ayam, ya bibitnya itu induknya gitu. Taunya seperti itu. Saya udah terbuai gitu tuh. Sok, kalau kamu mau 1 yang karung itu, kamu bawa pitiknya aja ke sini. Kalau kamu dua-duanya silakan. Tapi bibitnya pun dibawa, kata dia. Saya tuh lebih senang lagi daripada saya ngambil 1, mending sekalian, bener nggak, Mai? Kalau soalnya kan, pitik ini enteng lah, kata saya tuh. Sama ayam ini cuma ayam. Harus sekarang apa gimana? Ya terserah. Pokoknya besok saya tunggu, kata dianya. Udah, saya semangat tuh. Saya semangat. Ya, saya permisi pulang. Itu saya tiba-tiba
yang tadi saya dipatok itu, Mae, saya bisa jalan pulang, Mae. Sampai ke rumah. Itu saya juga aneh gitu. Nah, setelah sampai di rumah itu terdengar azan subuh. Udah mulai gitu. Sholat. Keesokan harinya sudah pagi. Saya bilang sama istri, Bu, itu ayam yang punya Bapak saya bawa boleh enggak? Pitiknya 1 sama induknya. Buat apa? Tapi saya tidak mengatakan untuk apa Mae. Saya diem gitu. Enggak, buat muter aja. Barangkali bisa jadi beras, kalau kata saya gitu. Itu padahal mertua saya itu baik, apa saya minta juga biasanya dikasih kalau ada. Ya akhirnya istri saya tuh bilang ke orang tuanya. Istri bilang, gak boleh, katanya gak ada lagi. Saya pikiran di situ, aduh saya harus kemana? Saya mau beli gak punya uang pada waktu itu. Setelah sore saya belakang udahlah saya ambil aja nih pitiknya. Bagaimana caranya? Baru saya megang pitiknya, udah mau bibitnya mau terambil, mertua keluar. Aduh jangan dibawa. Waduh saya kaget di situ. Urunglah niat saya tuh, karena mertua marah gitu. Akhirnya apa? Setelah sudah maghrib, saya ngerokok sambil ngopi lah waktu itu, sambil mikir bagaimana saya cari ayam di mana. Harus minjem dulu ke teman tapi jauh. Setelah jam 10 saya udah pusing itu. Saya tertidur di situ. Kebetulan saya waktu itu di ruang depan, ruang tamu lah. Saya tertidur di kursi itu. Tiba-tiba saya bangun itu kurang lebihnya sekitar jam 2 malam. Saya terbangun. Saya kok tidur di sini. Saya sudah mau beranjak mau pindah ke tempat tidur, tiba-tiba suara dari atas, kenceng banget. Apa saya itu? Taunya kresek dari plafon, dari plafon itu kresek, muncul Pak. Dari kecil sampai besar. Bayang tadi ternyata datengin saya. Dia mana janji kamu? Katanya mau bawa pitik sama bibit. Aduh maaf Mbah, saya nggak bisa, nggak boleh sama mertua saya. Itu namanya Mbah tadi, yang tadinya wajahnya biasa berubah. Wah, jadi lidah sampai menjulur, marah itu, mata membesar, telinganya sampai lancip, sampai kayak gini, selambat laun terus sampai kayak ingin mencekik saya. Saya di situ kaget, sampai saya tuh kaget langsung tiba-tiba kayak mencekik. Tapi saya di situ masih bisa ngomong tolong gitu. Saya udah nggak sadar. Tiba-tiba saya tuh ada di suatu tempat. Tempatnya itu ya sebuah mewah, kayak rumah-rumah kayak istana semua. Orang berjalan tuh, namanya perempuan tuh makanya intan berlian tuh, namanya gelang emas sampai segini berliannya semua. Udah pokoknya mewah. Saya tuh di situ tidak sadar, saya tuh sadar teman terbuai aja gitu. Tadi saya kesini kenapa itu saya tidak tahu. Kenapa saya bisa di sini gitu. Tidak ada pemikiran begitu. Olehnya saya tuh lihat orang lagi senang-senang, ada yang lagi renang, terus ada yang pokoknya hidupnya mewah-mewah. Namanya uang itu udah nggak kehitung lihat uang itu. Saya tuh bagaimana ini? Saya seneng banget di sini. Rasanya gimana di situ situasinya?
Udaranya itu tidak panas, tidak dingin, menyenangkan namanya. siang malam. Posisinya kayak siang gitu, tapi bisa dibilang pagi. Jadi tidak redup, tidak gelap gitu. Biasa gitu tuh. Tapi suasananya happy lah, Nyaman. nyaman sekali, enak gitu tuh. Glamor semuanya tuh, glamor kayak film-film. Ya udahlah. Saya di situ tuh udah terbuai. Saya ingin gitu tuh. Seperti mereka tuh saya ingin gitu. Lama saya di situ, saya ngamatin lagi. Saya kesenian ke kanan juga. Widih, rumah tuh kayak istana benar-benar. Setelah saya berjalan lagi, saya dipanggil Mae. Woi sini katanya, Cung. Nah, setelah saya dipanggil, saya disuruh masuk Mae. Di dalamnya Mae, namanya perabotannya itu serba kayak emas semua. Orangnya itu enak, kelihatannya bahagia. Istrinya juga, gelangnya, pokoknya banyak, kalungnya. Udah sini duduk, sok. Saya ngomong, waduh enak sekali hidupnya di sini ya. Wah, ya pasti enak kata dia. Saya di situ akhirnya suruh makan. Udah sekarang kamu makan dulu. Sok kalau kamu mau apa ambil aja. Sampai begitu. Pelak bawa. Kata orang tersebut yang punya rumah di situ. Saya akhirnya apa? Makan tuh sajiannya tuh. Wah, udah kayak modelnya kepiting, apa itu ada semua yang namanya makanan seafood itu. Kebetulan saya kan senang seafood dulu tuh. Ada semua. Ini mahal-mahal, enak gitu. Nah, setelah makan saya kenyang. Saya permisi pulang. Ya udah, nggak apa-apa katanya. Sok. Saya pulang. Setelah saya di jalan, saya tidak berpikiran apa-apa tuh. Tidak berpikiran kemana, nggak ada pemikiran itu. Jadi Ya, pikirnya ini nyata semua. nyata itu tuh. Jadi kalau pikir, saya harus pulang kemana, nggak ada. Pokoknya seneng aja saya tuh, senang. Waktu jalan, akhirnya saya jalan itu saya ketemu sama seseorang. Ya dia berpakaian rapi, pakainya baju putih, pakai topi ya. Terus dia nepuk saya, Cung. Terus saya ngomong tiba-tiba, enak ya di sini tuh. Ya itu dia umuran sekitar di atas 80-an lah. Dia bilang, ya di sini mah enak semua, Cung. Gak ada yang tidak enak. Pokoknya serba senang. Kalau mau kamu juga, kalau di sini pasti senang, kata dia tuh. Saya dibawa lagi, udah. Saya nggak sadar itu dibawa tuh sama dia tuh ya. Ya bukan dalam arti kata saya, yuk Cung itu enggak. Tahu-tahu saya dibawa gitu tuh sama dia. Oh Cung, liatin lagi namanya kayak gunung tuh kayak emas begitu tuh. Terus berkilau, kehidupannya bahagia banget. Melangkah lagi, saya lihat tenang itu. Akhirnya saya dibawa lagi. Itu juga nggak sadar saya dibawa lagi ke sesuatu tempat. Pas masuk ke dalamnya itu ada orangnya, namanya, mukanya itu ada kayak monyet. Mukanya monyet, badannya biasa. Kaget saya, banyak sekali. Kok gini gitu tuh. Terus ada lagi, ada yang kepalanya ada apa? Sungu, kalau orang bahasa Jawa sih sungu gitu tuh. Kayak kerbau. Ada lagi. Lihat lagi, ada lagi yang kayak babi. Saya takut di situ. Udah gemeter. Kok beda sih kek? Kata saya tuh. Ini apa? Dia nggak jawab. Terus saya tiba-tiba bawa lagi sama dia, jalan lagi. Saya ngeliat orang lagi dia dorong pedati terus begitu, dorong lagi, ada yang dipecutin, ada yang nangis aja. Wah udah nggak berbentuk, jadi kayak apa ya, begitu terus gitu, berangsur-angsur.
dorong pedati lagi, dorong pedati lagi. Ya ada yang lumbung-lumbung, yang lumbung terus gitu tuh. Saya, kenapa ini? Gak dijawab sama kakek itu. Dibawalah lagi saya ke rumah kakek tuh. Masuk lebih jauh. Saya kaget, Mai. Itu namanya mayat. Ribuan ditumpuk jadi satu. Banyak banget. Baunya udah nggak karuan situ. Waduh. Yang lebih kagetnya lagi kenapa? Seperti ada keluarganya di atas tuh. Seperti nonton keluarganya tuh. Nangis. Apa? Dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia nggak bisa menggapai. Seolah-olah dia tuh hanya bisa melihat. Tapi tidak bisa menggapai. Saya tuh kaget. Wah. Nah, di situ akhirnya saya dijelasin sama kakek. Ya, Cong, yang tadi kamu lihat kesenangan itu akan berakhirnya di sini. Kata kakek tuh. Saya tuh kaget di situ, Mang. Oh, ternyata saya tuh seperti diberi suatu gambaran, Mang. Yang tadi saya lihat itu kemewahan, sekarang penyiksaan, dan pada terakhirnya ditumpuk-tumpuk mayat jadi satu. Orang yang melihat di situ tidak bisa menggapai, tidak bisa mengebumikannya atau menguburnya, nggak bisa. Saya tanyalah itu makanya, sudah Cung, makanya tinggal yang sabar, kata dia. Semua tuh ada jalannya. Nah, setelah itu saya tuh saya dibawa terbang sama dia. Ya, saya juga nggak kerasa itu terbang tuh. Oh, seperti ini terbang. Tapi saya tidak tahu itu terbang itu kayak di bawahnya apa, kayak gurun atau apa. Nggak ada, Mai. Tapi perasaan saya terbang terus tiba-tiba saya terbangun itu. Saya lihat sekeliling itu ada tetangga saya, istri saya, mertua saya menangis semuanya. Sampai saya ngomong, oh kenapa saya dikerumunin begini? Istri saya bilang, saya tuh sudah 2 hari ternyata saya pingsan. Saya nggak kerasa itu 2 hari. Saya mana pro itu. Lalu mertua, ya udah syukurlah, kata mertua, kamu sudah sadar, sudah apa. Pada akhirnya keesokan harinya, saya tuh semalam itu, saya tuh kemana gitu. Saya penasaran gitu. Saya mendatangi lokasi yang saya lihat tadi, gitu, yang waktu semalam itu bagaimana begitu, yang membuat saya begini. Ternyata lokasi yang saya tuju itu ketemu, tapi tidak ada gubuknya, tidak ada. Yang ada cuma pohon aja. Kok ada pohonnya dibalut kain putih, Nah, akhirnya saya penasaran. Ada orang situ lewat kan. Saya tanya, Pak, kalau situ itu apa gitu? Tempat apa ya? Kok ada kain putih di situnya? Aduh Dek, jangan ke situ-situ, katanya. Itu mau orang nggak baik. Maksudnya itu buat tirakat, katanya. Buat tirakat yang nggak baik lah, katanya. Begitu. Saya tuh kaget. Kok berarti yang saya lihat itu malam tuh ada gubuk. Ini nggak ada. Saya penasaran lagi, Saya cari tahu lagi. Ada ibu-ibu. Tanya, Bu, kalau yang tempat itu apa, Bu? Aduh, itu tempat ini buat minta-minta, katanya. Kayak pesugihan gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim, ternyata itu tempat pesugihan. Saya juga baru sadar bahwa itu tempat pesugihan. Dan saya juga baru tahu seumur hidup saya bahwa seperti itu tuh adalah tempat pesugihan. Yang saya tahu itu hanya dari cerita-cerita dulu itu kan. Yang tadinya saya tidak mau mengatakan sama istri itu, saya akhirnya ngomong sama istri. Saya ceritakan sama istri, sama mertua, bahwa saya itu pernah mengalami kejadian seperti itu. Mertua pun kaget. Dan mertua juga tahu bahwa tempat tersebut
memang tempat pesugihan begitu. Nah, akhirnya mertua saya mengatakan, sudahlah, sekarang sudah sadar, sudah apa, banyak-banyak istighfar, kata dia. Nah, terus mertua itu memberikan omongan ke saya, mau nggak kalau saya datangkan orang yang ngerti, seorang pintar. Nah, setelah itu ya udah saya menyanggupi waktu itu, menyanggupi, terus datang ya orang pintar itu, lalu dia memberikan masukan ke saya lah, terus dia memberikan suatu kayak kursi, terus jangan lupa coba amalkan aja sholawat Nabi, kata dia. Nah, setelah saya coba sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu ketika saya tidur saya ada bisikan, ya sudah Cung, yang tadi kamu lihat itu semuanya itu tempat pesugihan. Saya kaget, kok ada suara gitu. Tidur mimpi kayak nggak mimpi gitu. Saya nggak sadar gitu tuh. Tapi mata tuh seolah-olah terpejam saya tuh. Tapi mendengar gitu. Loh, saya kan tanya akhirnya, yang saya temuin itu tadi siapa? Nah, akhirnya dia ngomong, yang ketemu kamu itu gulang-gulang. Saya kaget, oh gulang-gulang itu apa? Saya ngomong, oh gulang-gulang. Dia tahu bahwa gulang-gulang itu seperti, ya kalau orang bilang sih Gondoruo lah. Oh, jadi saya yang membawa saya itu Gondoruo ternyata. Lalu saya tanya lagi, lah kalau yang ketemu saya di alam yang satunya lagi itu siapa? Itu buyut kamu, artinya leluhur gitu. Wah, ternyata leluhur saya. Kalau tidak ada leluhur kamu, mungkin kamu sudah terjerumus, kata. Pada akhirnya saya tuh, oh ternyata yang bawa saya itu adalah buyut saya gitu tuh, yang memberikan istilah saya kembali ke alam saya itu buyut saya, Nah di situ saya mulai rasa ada ketakut, ada apa itu, Nah saya bangun, saya sholat 1 minggu, ya tirakat, maksudnya mengamalkan sholawat itu. Saya mendapat pekerjaan, alhamdulillah, teman datang mengajak saya kerja, dan sampai detik ini dan sampai sekarang ini, alhamdulillah, walaupun saya tidak kaya, tapi cukup gitu. Jadi pitiknya itu, pitik dan bibit Nggak jadi, dalam perjanjian itu kan dia sampai datang, nggak jadi itu. nggak jadi dibawa. Karena nggak boleh sih sama mertua. Padahal kalau saya datang pada waktu itu, ya mungkin anak saya, bibit itu istri saya ternyata, Kalau dilanjutkan mungkin ceritanya jadi lain ya. Ceritanya jadi lain, mungkin saya tidak bisa datang di sini, tidak bisa menceritakan. Mungkin anak yang hilang ya. Ya, dan istri saya juga. Baik. Ada pesan sedikit nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ya, pesan saya, janganlah kita berbuat kesesatan. Pada akhirnya kita akan lari juga ke dalam dunia kesesatan juga. Jadi kalau lagi sulit jangan langsung ambil keputusan gitu ya. Betul. Oke, baik. Sobat, itu pesan yang baik dari Pak Agung ya. Ya. Terima kasih Pak Agung, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti pendapatannya pun akan meningkat. Amin. Bercampur bahagia, berdebar-debar, ada gugup, ada apa, ya pokoknya berkecamuk kok. Tapi semuanya alhamdulillah saya senang. Aman-aman aja sih, sudah mungkin berakrab dan rada grogi aja sih sebetulnya. Sebelumnya kan emang belum pernah saya ceritain ke orang lain juga, jadi jujur lega sih. Deg-degan, nervous terusnya, tapi seru sih, seru banget. Buat bahan pembelajaran untuk penonton-penonton Malam Mencekam agar lebih berhati-hati dalam kehidupan
kita sehari-hari. Ya untuk membagi aja kayaknya lebih berkesan kalau ini diceritakan ke Malam Mencekam. Untuk semua orang melihat mana dari segi baiknya dan mana segi buruknya tentang kehidupan malam. Buat Malam Mencekam semoga lebih sukses, lebih maju, lebih jaya. The best lah. Semoga bisa lebih maju lagi, lebih banyak narasumber yang bisa mengeluarkan apa yang belum pernah mereka ceritakan. Terus semoga banyak cerita-cerita dari narasumber yang bisa tersampaikan ke para penonton. Malam Mencekam maju terus, ya, terus menjadikan suatu wadah, ya, tempatnya orang bercerita. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.